menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan menikmati firman Tuhan. Hari ini adalah pengorbanan Tuhan Yesus. Saya percaya firman Tuhan akan membuat kasih kita semakin besar kepada Tuhan. Pelayanan firman akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Stanley Siar. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, senang bisa ketemu lagi bersama-sama dengan saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah, ataupun semua umat-umat Tuhan yang menyaksikan dari manapun Anda berada. Dan saya percaya bahwa kita tetap merasakan hadirat Tuhan, kita tetap menikmati pribadi Tuhan dan kasih-Nya yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan lewat firman-Nya, ya. Karena saudara, firman-Nya itu yang membangkitkan iman buat hidup kita, untuk kita terus saudara hidup dalam kemurahan, kemuliaan, perkenanan, ya, dan kita boleh hidup dalam sumber daya ilahi yang Tuhan berikan, yang Tuhan wariskan bagi hidup kita selama kita ada di dunia ini. Kita hidup dalam dunia yang fana ini, saudara. Kita bersyukur Tuhan begitu baik. Dia hanya tidak menyelamatkan kita dan kemudian Dia pergi ke surga, tapi Dia mendampingi kita selama-lamanya, saudara, ya. Nah, hari ini saya ingin saudara membawakan firman Tuhan tentang kekuatan Tuhan yang berasal dari hikmat-Nya yang ajaib, saudara, ya. Dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dunia itu punya standar, ya. Dan standarnya itu standar bumi. Nah, tapi Tuhan juga punya standar, saudara. Standarnya itu adalah standar surga. Saya mau katakan begini, bahwa kita sebagai orang-orang percaya, saudara, itu harus hidup pada level yang tidak biasa. Amin. Kita diberi kekuatan oleh Tuhan, saudara. Kita diselamatkan oleh Tuhan, kita dipulihkan oleh Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan, kita dimerdekakan oleh Tuhan, supaya kita tidak menjadi sama dengan dunia ini. Kita punya sudut pandang yang berbeda, ya, yang tidak sama dengan sudut pandang dunia ini, saudara. Walaupun kita ada dalam dunia ini, rancangan Tuhan dan rancangan manusia itu jauh, saudara. Seperti, saudara, langit dan bumi. Rancangan Tuhan itu tinggi di atas langit, dan rancangan manusia, saudara, ada di bumi. Tapi kita bersyukur, saudara, Tuhan itu, saudara, membawa rancangannya itu sampai ke tingkat bumi ini, supaya kita bisa mengerti rancangan Tuhan yang sempurna itu. Katakan amin, saudara. Amin. Kita, saudara, tidak bisa menggapai pikiran Tuhan. Kita tidak bisa menggapai apa yang ada di hati Tuhan, maksud Tuhan, jalan-jalan Tuhan, rancangan Tuhan, karena terlalu tinggi, katanya, seperti langit dan bumi. Tidak bisa, saudara, kita menggapai. Siapapun kita yang ada di bumi ini, saudara, tidak bisa menggapai rancangan Tuhan yang tinggi itu. Karena Alkitab bilang, saudara, bahwa rancangan Tuhan ada di atas. Rancangan kita, rencana kita, jalan-jalan kita ada di bumi. Terlalu jauh, saudara, antara langit dan bumi. Tapi kita bersyukur, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan
boleh membuat kita mengerti rancangan Tuhan itu. Mari kita lihat Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan berkata demikian, saudara. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara bisa lihat di sini bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, katanya. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Betul, saudara? Amin. Kenapa? Karena tinggi perbedaannya. Tingginya, saudara, langit dari bumi. Demikianlah rancangan Tuhan, dan jalan Tuhan itu, saudara, itu terdapat sebuah celah yang begitu tinggi, saudara, yang tidak bisa digapai oleh manusia. Dan kita, saudara, melihat ada celah yang begitu besar antara rancangan manusia dan rancangan Tuhan. Itu nggak bisa digapai. Tapi kabar baiknya, puji Tuhan, Tuhan membawa seluruh jalan-jalannya dan rancangannya itu ke tingkat bumi. Haleluya. Rancangan dan jalannya yang nggak bisa kita pahami, yang nggak bisa kita mengerti, saudara, Tuhan bawa sampai ke tingkat bumi. Itu diimpartasikan lewat apa, saudara? Firman-Nya. Ya. Ayat 10, saudara, kita lanjut. Sebab, masih dalam Yesaya 55, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Katakan amin. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, rancangan Tuhan itu tinggi, saudara. Haleluya. Begitu tinggi yang gak bisa kita gapai dengan, saudara, akal kita, dengan kemampuan, bahkan, saudara, dengan segala keterbatasan kita sebagai manusia, saudara. Sulit untuk mengerti jalan-jalan Tuhan itu. Tapi kita bersyukur, saudara, rancangannya itu Dia turunkan ke bumi supaya kita bisa mengerti. Amin. Amin. Lewat apa? Lewat firman Tuhan, katanya tadi, yang seperti hujan turun, seperti salju turun dari langit ke bumi. Saudara bisa bayangkan rancangan Tuhan, jalan-jalan Tuhan yang tidak terselami, yang tidak bisa dimengerti, saudara, itu bisa, saudara, apa? Turun. Dan kita bisa nikmati, puji Tuhan. Kita bisa mengerti rahasia Tuhan, isi hati Tuhan, saudara, rancangannya yang tinggi, yang menjadi rahasia berabad-abad itu, saudara. Kemudian Dia turun dan kita bisa mengerti rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, itu keluar dari mulutku, katanya, firmanku itu keluar dari mulut Tuhan. Berarti apa, saudara? Itu isi hati Tuhan, buah pikiran Tuhan keluar untuk kita bisa pahami, untuk bisa kita mengerti, saudara. Ini puji Tuhan. Ini hal yang indah sekali, saudara, kalau kita mengerti hal ini.
Sebab manusia dipenuhi dengan kebutaan, kebodohan, ketidakmengertian, saudara. Tapi karena Tuhan itu baik dan mengasihi kita, sampai Dia memberikan, saudara, isi hatinya, rancangannya, jalan-jalan yang tidak bisa dimengerti itu, saudara, dalam hidup kita. Ya, kita bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan, begitu ajaib buat hidup kita, saudara. Secerdas-cerdasnya orang di muka bumi ini tidak bisa menggapai, saudara, mengerti jalan-jalan Tuhan. Karena jalan-jalan Tuhan tidak terselami, saudara. Tapi kita bersyukur jalan yang tinggi itu, rancangan yang tinggi itu, yang tidak terselami itu, saudara, itu turun, saudara, seperti hujan, mengairi bumi, memberikan apa, saudara, subur, membuat tumbuh, ya, seperti roti supaya kita bisa makan itu, saudara. Puji Tuhan. Dan itu indah sekali kalau kita pahami, kalau kita ngerti rancangan Tuhan itu, saudara. Jadi kita bersyukur kita tidak lagi punya sudut pandang dunia. Amin. Kita tidak lagi melihat dari sudut pandang, saudara, dunia melihat. Karena kita dengar firman Tuhan, karena kita terima firman Tuhan, kita menerima firman Tuhan. Oleh sebab itu kita bisa melihat, saudara, dari sudut pandangnya Tuhan. Waktu kita, saudara, masih berdosa, kita tidak melihat hal itu. Kita tidak bisa menikmati itu, kita tidak bisa mengerti itu. Terlalu rahasia, saudara, bagi hidup kita. Tapi ketika firman-Nya turun, ketika firman-Nya datang seperti hujan dan salju itu, turun dari surga ke bumi, membuat subur, membangkitkan kekuatan dan kuasa, saudara, sehingga kita bisa melihat rancangan Tuhan itu begitu ajaib. Kalau kita nggak paham rencana Tuhan dalam hidup kita dan jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita, saudara, saya nggak tahu hidup kita jadi apa. Senangnya sementara, tapi penderitaannya lama. Kita akan terus menjadi orang yang minim. Kita akan menjadi orang yang terus diperbudak, yang nggak tahu jalan keluar. Ya, manusia akan jadi kanibal, saudara. Manusia tidak akan punya moral, nggak akan pernah bisa menikmati, saudara, kehidupan yang berkelimpahan kalau kita tidak melihat rencana Tuhan itu dan mengertinya, saudara. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan itu telah turun dari surga untuk kita bisa nikmati, ya kan, saudara? Amin. Ya, dan kita bisa melihat hal-hal dari sudut pandangnya Tuhan. Kita bisa melihat bukan lagi dari sudut pandang dari keterbatasan manusiawi kita ini, saudara. Ya, nah, ini yang tidak bisa dimengerti oleh banyak orang. Tapi puji Tuhan, Tuhan telah menyatakan itu, saudara, rancangan itu. Banyak orang merasa Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu misterius. Banyak orang, saudara, merasa bahwa segala sesuatu yang di bumi ini terjadi secara kebetulan. Banyak orang di muka bumi ini nggak percaya sama Tuhan, nggak ngakuin bahwa Tuhan itu ada. Kenapa? Nggak ngerti rancangan Tuhan, nggak ngerti hikmat Tuhan, nggak nangkap itu, saudara. Ya, coba saya akan buka 1 Korintus 1 ayat 21 sampai 25. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya,
maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Puji Tuhan. Haleluya, saudara. Sekarang kita melihat ada satu rancangan Tuhan yang gak dimengerti oleh orang banyak. Injil, saudara. Injil menjadi kebodohan, pemberitaan kabar baik menjadi kebodohan bagi mereka yang gak ngerti rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan, saudara, menjadi sebuah batu sandungan. Hikmat Tuhan, saudara, kabar baik, pemberitaan tentang salib menjadi batu sandungan. Hikmat yang terbesar, rancangan terbesar yang Tuhan berikan kepada manusia adalah salib. Karena banyak orang gak ngerti salib, maka saudara, banyak orang menganggap salib adalah kebodohan. Banyak orang menganggap salib, saudara, adalah pemberitaan yang gak masuk akal. Kenapa, saudara? Karena memang akal manusia gak bisa tangkap tuh rancangan Tuhan itu. Saya mau katakan kepada saudara bahwa salib adalah hikmat Tuhan yang terbesar. Amin. Dalam dunia ini, Tuhan, saudara, menebus kita, mati di atas kayu salib. Itu tidak dimengerti oleh banyak orang, tidak dipahami oleh banyak orang. Bahkan orang-orang yang cerdas, orang-orang Yunani itu adalah orang-orang yang suka belajar. Tokoh-tokoh filsafat dunia itu muncul dari orang-orang Yunani. Mereka mencari hikmat. Filsafat itu artinya, saudara, pengejaran akan hikmat. Jadi mereka ngejar-ngejar hikmat. Itu orang Yunani pekerjaannya gitu, saudara. Terus ada lagi golongan kedua, orang Yahudi. Ini orang-orang dengan tingkat kecerdasan paling top di muka bumi ini. Mereka adalah orang-orang yang memiliki IQ di atas rata-rata manusia di muka bumi ini. Saya sering berkata, saudara, bahwa orang Yahudi adalah bangsa pilihan Tuhan. Katanya, saudara, 67% orang Yahudi itu jenius. Peraih Nobel terbanyak di muka bumi ini masih orang Yahudi. Mereka itu orang-orang yang luar biasa. Alkitab berkata kunci pengetahuan ada pada mereka. Tapi, saudara, orang Yahudi gak percaya, orang Yunani gak percaya. Orang-orang dengan latar belakang keilmuan yang begitu canggih, saudara, itu gak bisa menemukan rancangan Tuhan itu. Sehebat-hebatnya manusia, saudara, gak akan bisa ngerti rancangan Tuhan. Tapi kita bersyukur kita ada karena kasih karunia Tuhan. Amin.
kita bisa ngerti rencana Tuhan, jalan Tuhan, rancangan Tuhan, hikmat Tuhan yang tidak dimengerti oleh orang kebanyakan di muka bumi ini. Meskipun mereka dengan reputasi orang-orang terhebat. Ya. Injil mereka percaya sebagai sebuah kebodohan. Emang nggak bisa dipahami, saudara. Tapi ayat 21 bilang ini, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Nggak apa-apa kita dibilang orang-orang bodoh, ya kan, saudara? Di hadapan Allah, asal kita menerima Injil itu, saudara. Haleluya. Karena orang dunia bilang kita orang bodoh. Orang dunia, saudara, merasa bahwa mereka lebih berhikmat daripada orang percaya. Orang dunia mengandalkan sains, orang dunia mengandalkan pengetahuan, orang dunia mengandalkan otaknya, saudara, mengandalkan kekuatan dan segala sumber dayanya. Tapi kita bersyukur kita bisa percaya pada Tuhan. Amin. Kita bisa menerima Injil, saudara. Itu anugerah yang ajaib. Ya. Dan kenapa orang dunia tidak percaya? Karena salib adalah kebodohan, katanya. Amin. Padahal, saudara, di salib itu rancangan Tuhan terbesar digenapi. Haleluya. Dinyatakan, dialami, dimengerti kepada salib itu, saudara. Haleluya ya, saudara ya. Amin. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Jadi salib itu adalah lambang kelemahan bagi mereka yang nggak ngerti rancangan Tuhan. Salib adalah kelemahan, saudara. Penyaliban adalah kebodohan. Jadi saya bilang begini, kalau saudara kita dihina, dianiaya, dibully karena salib, memang karena orang gak ngerti salib, jangan kita goyah hidup kita loh, saudara. Jangan kita bimbang hidup kita karena salib. Karena di salib itu, saudara, hidup kita ditukar. Terjadi pertukaran di sana. Yesus, saudara, mati di kayu salib bukan karena kecelakaan, bukan karena tidak disengaja, bukan karena tragedi, bukan karena dia jadi martir di sana, bukan. Tapi ada maksud Tuhan di sana. Tapi ada maksud penyelamatan Tuhan di sana yang tidak dimengerti oleh hikmat dunia itu, yang tidak dimengerti oleh siapapun itu, saudara. Ya, nah, kita bersyukur Tuhan boleh, saudara, disalib. Haleluya. Memang gak masuk akal, karena kita udah baca tadi, rancangan manusia dan rancangan Allah itu beda. Ya, jadi kita bersyukur salib adalah lambang kehinaan, lambang kelemahan, lambang kekalahan. Tapi justru itu yang dipakai Tuhan. Justru rancangan Tuhan di atas kayu salib itulah kunci kepada kemuliaan dan kuasa, Amin. hikmat dan kemenangan, saudara. Ini yang membedakan cara pandang Tuhan dan cara pandang manusia. Bisa bilang haleluya? Haleluya. Keren kan, saudara ya? Kalau kita ngerti dan memahami ini dengan jelas, bahwa memang salib ada dalam perencanaannya Tuhan.
Itu bukan tragedi, saudara. Itu bukan kecelakaan. Itu adalah penggenapan rencana ilahinya. Itu adalah perwujudan daripada hikmat untuk mengungkapkan kekuatan Allah, saudara, Haleluya. dalam hidup kita. Justru lewat salib kita mengerti maksud dan rencana Tuhan. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 23 bilang gini, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, katakan amin, Amin. telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Jadi salib itu adalah, saudara, rencana Tuhan. Tuhan izinkan salib itu harus terjadi. Nah, iblis juga, saudara, punya maksud. Iblis juga menuju salib tuh, saudara. Tapi motivasi visinya lain. Dia, saudara, merancangkan salib untuk apa? Untuk kematian dan kebinasaan putra Allah dan penggagalan terhadap rancangan Tuhan. Itu iblis. Itu sama-sama ketemu, saudara. Rancangan Tuhan, salib juga, saudara. Itu rencana Tuhan, itu salib. Tapi, saudara, dengan maksud dan tujuan, bukan lagi pada kematian dan kebinasaan, tapi kematian dan kebangkitan. Haleluya. Sehingga salib itu apa, saudara? Membuat banyak orang diselamatkan lewat salib. Iblis pikir dengan, saudara, salib, gitu, dia menang. Iblis pernah, saudara, menggagalkan Adam pertama. Dia berpikir bahwa dia bisa mematikan Adam kedua, yaitu Yesus. Tapi Tuhan mengizinkan salib itu terjadi. Iblis juga merencanakan itu, saudara, membawa salib itu, tapi dengan tujuan yang berbeda. Iblis berpikir, dunia berpikir, saudara, bahwa, saudara, salib itu sebagai, saudara, puncak kebinasaan dan kekalahannya Tuhan. Tapi rancangan Tuhan yang tidak terselami itu, saudara, dinyatakan lewat salib. Amin. Justru terbalik. Salib bukanlah, saudara, lambang kekalahan dan kelemahan. Salib bukan lagi menjadi lambang kehinaan, saudara. Tapi dari maksud dan rencana Allah, salib adalah menjadi pokok kehidupan bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Puji Tuhan. Sehingga kita bisa menerima salib itu. Ya, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ini yang tidak dimengerti. Bangsa-bangsa durhaka menyalibkan Yesus. Allah, saudara, mengizinkan Yesus mulai proses dengan maksud dan rencananya menuju pada salib itu juga. Dua-dua menuju salib. Bangsa-bangsa durhaka, iblis dengan rencana jahatnya, dan Tuhan dengan rencana mulianya, sama-sama menuju salib. Tapi salib yang menjadi lambang kehinaan, lambang kekalahan, kelemahan bagi orang dunia, bagi bangsa durhaka, bagi kerajaan maut, itu, saudara, dalam maksud dan rencana Tuhan. Salib merobek tabir itu, saudara. Haleluya. Sehingga bukan lagi pembatasan kita dengan Tuhan, bukan lagi jarak yang membedakan kita dengan Tuhan semakin jauh, saudara. Tidak. Tapi lewat salib, hubungan kita dengan Tuhan semakin intim. Amin. Kita, saudara, hidup dalam Tuhan bukan berdasarkan lagi ritual-ritual. Haleluya. Luar biasa. Makanya orang kalau nggak ngerti salib, maka dia akan tinggalkan Tuhan Yesus.
Banyak orang percaya tinggalkan Tuhan Yesus karena nggak ngerti salib. Ya Tuhan. Tapi orang yang mengalami salib, saudara, itu akan mengerti maksud dan rencana Tuhan. Itu nggak bisa diukur dengan otak kita. Walaupun otak manusia itu memorinya 400 juta giga katanya. Manusia punya tingkat kecerdasan dalam IQ itu ada 10 tingkat. Yang paling hebat itu dia tuh super jenius. Tapi saudara, kesuper jeniusan orang tidak bisa mengerti rancangan Tuhan. Makanya salib disebut kebodohan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan pernah meninggalkan salib. Haleluya. Jangan tinggalkan kasih karunia Tuhan. Haleluya. Walaupun di dunia kita dianiaya, dihina, dibilang bodoh, dibilang lemah, tapi lewat saliblah kita menerima kemuliaan Tuhan itu. Haleluya. Nah, sumber daya ilahi itu, saudara, kita bisa nikmati. Rancangan Tuhan itu kita bisa nikmati, saudara. Bahkan Petrus waktu dia khotbah, saudara, kita lanjut, saudara, tadi ya, waktu membicarakan tentang kematian Yesus kepada orang-orang Yahudi di hari Pentakosta, Petrus berkata, saudara, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salib dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tapi kita bersyukur, saudara, dia yang diserahkan menurut rancangan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Jadi memang nggak bisa dipahami salib itu, saudara. Nggak bisa dimengerti salib itu. Tapi salib adalah ekspresi daripada hikmatnya Tuhan. Haleluya. Salib adalah, saudara, ekspresi dari rancangan Tuhan yang sempurna itu yang dia berikan. Ya. Jadi lewat salib kita bisa melihat kemuliaan Tuhan serta hasil yang sempurna dari maksud dan tujuan Allah buat hidup kita. Jadi jangan tinggalkan salib, saudara, ya. Amin, ya. Amin. Ya. Wahyu 13 ayat 8 berkata begini, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi memang rancangan Tuhan, saudara, rencana Tuhan, dia menjadi anak domba yang disembelih. Harus disalib. Kan aneh gitu. Orang bilang, kenapa nggak cukup kah dia kasih kita Alkitab atau kitab-kitab turun ke bumi gitu, supaya kita bisa belajar? Kenapa sih dia harus datang ke dalam dunia? Nah, nanti akan kita bahas itu pada poin, saudara, berikutnya ya, tentang keselamatan. Tapi saya tidak akan sampaikan itu hari ini, saudara, ya. Tapi lihat, nggak masuk di akal cara kerja Tuhan. Apa yang dia buat memang di luar logika, saudara. Sampai dia harus jadi anak domba yang disembelih. Itu di luar pengetahuan paling hebat manusia, saudara. Tapi lewat salib maka kekuatan Allah dinyatakan, saudara. Amin. Lewat salib ada kemenangan, bukan kekalahan. Amin. Lewat salib, saudara, ada kemurahan, kasih karunia yang boleh kita terima. Amin. Saya akan bacakan 1 Korintus 2 ayat 6-10. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus
Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Sesungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Saudara katakan amin. Jadi saudara, salib itu membangkitkan kekuatan buat hidup kita. Lewat salib kita beroleh apa saudara? Kekuatan. Hari-hari ini saudara, waktu menghadapi masa-masa yang sukar, yang melemahkan hidup kita harusnya semakin banyak memandang pada salib Kristus itu. Itu sumber kekuatan kita. Amin ya. Bukan pada kematiannya saja, tapi ketika Dia bangkit mengalahkan maut. Itulah pengharapan orang-orang percaya yang hebat. Haleluya. Ya, ini sungguh luar biasa. Jadi kita bersyukur saudara. Salib adalah hikmat yang tersembunyi, tidak dimengerti oleh penguasa dunia. Tetapi kita bersyukur kita bisa mengerti salib ini saudara. Kita bisa menikmati kemuliaan daripada salib ini sendiri. Amin, saudara. Nah, jadi kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena hikmatnya tidak tersembunyi lagi buat hidup kita. Kekuatannya dan keselamatannya itu dinyatakan di salib itu. Nah, itu hikmat dan rancangan Tuhan, saudara, buat hidup kita. Baik, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Dan kita akan hari ini, saudara, menikmati kembali, mengingat kembali. Ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kekuatan yang Tuhan wariskan dari kayu salib. Rancangan Tuhan yang bisa kita pahami dan kita bisa mengerti di atas kayu salib, saudara. Kekuatan Tuhan dinyatakan lewat salib yang tidak dipahami oleh orang-orang dunia ini, saudara. Tapi bagi orang-orang percaya, salib adalah kekuatan. Amin. Karena di sana rencana Tuhan digenapi. Di sana rancangan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita sebagai manusia. Hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Hari ini saudara, kita melihat kembali Tuhan Yesus. Bukan hanya perayaan loh ini saudara. Ini bukan hanya sekedar perayaan belaka. Ini bukan hanya sekedar peringatan biasa. Tapi di sini kita bisa melihat rencana Tuhan dinyatakan dalam hidup manusia. Tuhan tidak lagi tersembunyi. Tuhan tidak lagi jauh. Rancangannya bukanlah sesuatu yang jauh untuk kita bisa pahami. Firman-Nya telah datang ke dalam dunia. Dan lewat salib kita beroleh penebusan dan pengampunan dosa. Amin. Dan lewat salib kita beroleh hidup yang kekal. Lewat salib kita, saudara, menjadi orang-orang yang mengerti hikmat Tuhan. Haleluya. Yang tinggi itu, saudara. Puji Tuhan, saudara.
Kita bersyukur buat anugerah salib yang Tuhan sudah berikan. Kita akan, saudara, mengingat itu dengan kita makan tubuh dan darah Tuhan hari ini. Lewat perjamuan suci, lewat perjamuan kudus hari ini, saudara, ya. Kita mengingat kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup kita. Paskah bukan lagi, saudara, hari besar, bukan sekedar hari besar saja, tapi Paskah adalah rancangan Tuhan yang jauh itu, saudara, yang tinggi itu. Kita bisa mengerti, kita bisa terima. Paskah, saudara, membuat kita menerima cintanya Tuhan itu. Amin. Cinta yang tidak terselami itu. Paskah, saudara, bukan hanya lagi soal kematian Kristus, tapi dinyatakanlah, saudara, segala yang baik dari Tuhan kepada manusia. Amin. Bukan hanya sekedar bicara tentang kematian di sana, tetapi bagaimana, saudara, Tuhan mengalahkan maut. Bahwa kematian tidak lagi, saudara, memiliki sengat. Maut tidak lagi memiliki kuasa itu. Kita bersyukur buat Tuhan punya rancangan yang boleh kita terima, saudara, yang boleh kita nikmati. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita, untuk kita bisa menikmati kebaikan Tuhan lewat kita makan tubuh dan darahnya. Anggur ini, saudara, roti ini bukan roti dan anggur biasa, tapi ini adalah tubuh dan darah Tuhan. Tubuh anak domba Allah yang telah disembelih itu, yang membuat, saudara, kita punya hidup yang baru, hidup yang berkemenangan, hidup yang mulia. Sebelum saya, saudara, berdoa, mari saya akan bacakan ayat dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-53. Firman Tuhan berkata, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Puji Tuhan, saudara. Saya akan berdoa, saudara. Mari semua kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, saudara. Mari kita ikuti jalan Tuhan Yesus. Salib itu adalah pengampunan. Salib itu adalah kehendak Tuhan, dan dinyatakannya kasih-Nya yang ajaib. Sebelum kita makan tubuh dan darah Tuhan, kita yakinkan dalam diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Kita bukan lagi orang berdosa, kita bukan lagi orang terhukum, terdakwa, atau di bawah hukuman. Tapi kita adalah orang-orang yang merdeka, kita adalah anak-anak Allah. Kita layak menerima tubuh dan darah Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita makan tubuh dan darah Tuhan, terima pengampunan daripada Tuhan itu.
Terima cintanya Tuhan itu dalam hidup kita. Dan salurkan cinta itu dengan mengampuni orang lain. Kita makan tubuh dan darah Tuhan dengan kemerdekaan. Jangan sampai ada akar pahit dalam tubuh kita, supaya tidak mendatangkan kutuk. Supaya kita bisa makan tubuh dan darah Tuhan dengan kemerdekaan dan kesembuhan yang sejati. Puji Tuhan. Jika Anda siap, mari saudara datang pada Tuhan. Dan saya akan berdoa. Bapa yang baik, firman-Mu telah dibentangkan. Kami bisa mengerti rancangan Tuhan itu, karena Engkau telah memberikan itu kepada kami. Turun seperti hujan dan salju, datang kepada hidup kami, sehingga kami Tuhan bukan menjadi orang yang buta lagi, orang yang bodoh lagi, tapi kami boleh mengerti hikmat Allah yang tidak terselami itu Tuhan Yesus. Kami menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang Tuhan dimerdekakan oleh Tuhan, bahkan diangkat menjadi anak. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biarlah hati kami merdeka, hidup kami merdeka, dan kami mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Atau mungkin kami Tuhan punya perilaku-perilaku yang salah pada orang lain. Tuhan ampuni kami. Kami punya perilaku-perilaku yang salah pada Tuhan, ampuni kami. Dalam nama Yesus, kasih-Mu bekerja dengan ajaib bagi setiap kami, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah, maupun siapapun kami yang ada di rumah yang sedang Tuhan beribadah bersama-sama dalam live streaming service KDC Ministry Tuhan. Tuhan memberkati. Sebentar kami akan makan tubuh dan darah Tuhan. Sebelumnya hamba habiskan roti dan anggur itu Tuhan, dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik roti dan anggur yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing, yang sedang kami Tuhan nikmati hari ini untuk segera kami makan dan minum. Bapa, dalam kuasa nama-Mu, kuduskan oleh firman-Mu, sehingga ketika kami makan dan minum, kami beroleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan saudara mengambil roti dan anggur yang telah tersedia. Dipersilakan. Jemaat-jemaat Tuhan yang di rumah, sebelum kita angkat roti, mari kita baca firman Tuhan dan perkatakan firman Tuhan yang ada di roti itu. Janganlah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Pengkhotbah 4 ayat 17a. Puji Tuhan. Saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah, ayo kita angkat roti kita, dan seluruh jemaat yang ada di gereja ini kita angkat roti tinggi-tinggi atas kepala kita. Tanda kita menghormati Tuhan lebih daripada apapun dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tubuhnya hancur dan tubuhnya penuh dengan luka-luka yang menganga. Begitu menderita Tuhan Yesus, tapi dengan bilur-bilur Yesus Alkitab berkata penyakit kita disembuhkan. Puji Tuhan. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dari ujung kaki
sampai ujung rambut. Engkau sembuh dan sehat. Amin. Kulit-kulitmu sehat. Oh, puji Tuhan. Seluruh panca indramu sehat. Urat-uratmu sehat, sarafmu sehat. Daging-daging sehat, otot-otot sehat, organ-organ tubuh sehat. Haleluya dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kita semakin kebal terhadap penyakit dalam nama Yesus. Amin. 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 Organ-organ dalam tubuh kita sehat semua. Tekanan darah kita sehat, kolesterol kita stabil dalam nama Yesus. Gula stabil, normal, semua sehat dalam nama Yesus. Kuasa darahmu ya Tuhan, kuasa. Otak kita sehat. Sel-sel kita dibaharui. Sel-sel tubuh, sel-sel darah kita sehat dalam nama Yesus. Haleluya. Yang sakit boleh sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan di atas kepala kita, tanda kita hormati Tuhan lebih daripada apapun dalam hidup kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tidak ada satu tetes darah pun yang tersisa pada tubuh Yesus. Semuanya tercurah untuk menyatakan kasih yang begitu besar buat hidup kita. Sehingga kita bukan lagi orang-orang yang terbuang. Kita bukan lagi orang-orang tahanan, orang-orang yang terbelenggu. Kita bukan lagi orang berdosa, tapi kita adalah anak-anak Allah yang disucikan dan dimerdekakan oleh darah perjanjian ini. Haleluya, darah Tuhan Yesus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Biarlah sinar kemuliaan Tuhan semakin terang dalam hidupmu. Kristus semakin gemilang dalam hidup kita. Karena kita bukan orang berdosa, kita adalah orang-orang yang dibaharui oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang merdeka. Pergilah dan jadi berkat, beritakan firman-Nya. Nyatakan kehendaknya pada dunia ini. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan mengalir, baik bagi kami seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, maupun seluruh jemaat Tuhan. Haleluya, yang ada di rumah mereka masing-masing atau di tempat di mana mereka berada, yang sedang Tuhan beribadah bersama-sama. Kasih setia Tuhan menyertai kami. Haleluya, 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 haleluya. Kasih-Mu tak Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami semakin kuat karena hikmat Allah dalam hidup kami yang dinyatakan lewat salib Kristus, yang dianggap kebodohan bagi dunia ini, tapi bagi kami beroleh kekuatan lewatnya dan kemenangan lewatnya, sehingga kami boleh berjalan dalam kemuliaan pada kemuliaan. Kami boleh hidup dalam perkenanan Tuhan yang sempurna dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau dipermuliakan, Engkau ditinggikan. Engkau saja yang disembah, disanjung-sanjung. Kami percaya Tuhan, salib-Mu tidak pernah gagal. Salib-Mu bukanlah kelemahan, tapi salib-Mu adalah kekuatan bagi kami. Kami percaya bahwa setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus. Kemuliaan, kebesaran bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, permata-permata hati Tuhan,
Mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dan tinggal di rumah masing-masing dalam damai, dalam anugerah rahmat Tuhan Amin. yang selalu baru setiap hari, Amin. dalam perkenanan Bapa yang ajaib. Amin. Kita menikmati segala yang baik. Terima kasih Tuhan. Pulanglah dengan cintanya Tuhan Yesus. Tinggal terus dalam cintanya Tuhan Yesus Amin. yang terus akan membuat hidup kita menyalurkan cinta tanpa syarat itu, mengalami kasih agape dan terus mengalami cinta mula-mula. Pulang dengan persekutuan, kekuatan, Haleluya. pemenuhan dari Roh Kudus, penyertaan dalam kebenarannya, sehingga kita boleh mengerti kebenaran, bertumbuh dewasa, dan boleh menjadi mempelai Kristus, dan boleh song-song Tuhan satu hari kelak di awan-awan permai. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Dan saudara yang di rumah juga silakan duduk. Dan ibadah kita telah selesai. Puji Tuhan, Yesus memang mati untuk saudara dosa-dosa kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan mengasihi saya dan saudara, dan Dia bangkit untuk memberikan kemenangan buat hidup kita. Saudaraku yang saksikan Tuhan, terus ikuti saudara